미쳤다고 생각하실까봐 멸망했으면 좋겠다? 뭔가 안 좋은 일이 있으신가요? 새파랗게 젊은 애가 이런 얘기하니까 가짠죠. 누구나 사는 게 귀찮을 때가 있죠. 삶이란 게 반복적이잖아요. 뻔하고. 사실 성공하는 방법 같은 거는 누구나 다 알고 있는 거거든요. 사장님이 좀 무책임해 보이는데. 죽으라는 소리를 듣고 그런 생각이 들었다고. 술 한잔 하면서 진솔하게. 벌써 가시게요? 빠이. 학기 초의 어느 날이었어요. Cerita dimulai di sebuah sekolahan SMA yang bernama Jangseung. Di sini kita akan diperlihatkan 3 orang siswa yang sedang dihukum oleh gurunya karena sering tidak mengikuti jam pelajaran tambahan. Dan kita akan berfokus kepada satu siswa dari 3 siswa yang dihukum tersebut, yakni siswa yang berambut batok kelapa. Ia bernama Park Sae-roy. Kita panggil saja Roy. Terlihat Roy sangat sebel terhadap teguran Pak Guru yang sedari tadi menghajar mental Roy habis-habisan sehingga 이놈들 이거 커서 어떻게 된 줄 알아? 지네 집에 빌 붙어서 부모님 피 빨아먹고. diketahui Roy adalah anak yang introvert, di mana selama hampir 3 tahun sekolah ia tak memiliki satu pun teman dan anehnya ia tak merasa kesepian sama sekali. Melihat sifat Roy yang sulit untuk berinteraksi, nampaknya ada salah satu siswi, kita panggil saja Wan. Di sini Wan justru menyukai Roy secara diam-diam. Hingga pada suatu ketika dengan rasa malu karena Wan mengetahui Roy akan berpindah sekolah, ia memberanikan diri untuk mengungkapkan perasaannya kepada Roy dengan memberikan sebuah kado. 새로이. 들었어. Anehnya si Wan tetap terlihat baik-baik saja dan malah semakin menyukainya. 그래서 좋았어. Paginya di sebuah kota yang bernama Peijin, Roy terlihat bersemangat untuk mengikuti tes akademi kepolisian. Diketahui cita-cita Roy dari kecil adalah menjadi seorang polisi, di mana Roy menganggap bahwa polisi bisa menegakkan hukum seadil-adilnya tanpa disetir pihak manapun. Di tempat yang sama terlihat seorang gadis yang sedang terburu-buru. Ia bernama Suah. Langkah Suah pun terhenti saat tangannya ditarik oleh si pengemis yang sedang meminta-minta. Namun tanpa belas kasihan, Suah malah menghempaskan tangan si pengemis yang mana Roy tak sengaja juga melewati tempat tersebut. Sehingga 괜찮으세요? 일어나세요. melihat sifat Suah, Roy pun mencoba menghentikannya dan memberikan teguran kepadanya. Namun 착한 일 하니까 좋아? 뭐? singkat cerita, tes akademi kepolisian pun dimulai. Roy yang unggul dalam tes fisik, kecuali saat tes lari, ia sangat buruk sekali dikarenakan kakinya yang sedang sakit, sehingga membuat dirinya berada di posisi paling belakang. Namun hal itu pun tak membuat Roy patah semangat, di mana juri yang melihat semangat Roy pun kagum dan walhasil Roy lolos tes akademi kepolisian. 박 부장님, 본사와양 축하드립니다. Di tempat yang berbeda terlihat bapak-bapak yang sedang dihampiri oleh seorang perempuan. Ia bernama manajer Pak, kita panggil saja Lek Pak. Dan si perempuan itu bernama Direktur Kang, kita panggil saja Bu Kang. Diketahui Lek Pak adalah ayah dari Roy sekaligus karyawan di sebuah perusahaan yang bernama Jangga milik seseorang yang bernama Pak Jang. Begitu juga dengan Bu Kang, ia juga merupakan karyawan perusahaan Jangga. Karena Lek Pak baru saja kembali dari tugasnya di luar kota, Bu Kang pun memberitahu tentang perusahaannya
yakni Jangga, baru saja berhenti mensponsori sebuah panti asuhan yang bernama Gainari dan dipindah ke panti jompo dengan tujuan mengikuti tren, di mana hal itu pun membuat Lekpak sedikit marah karena perusahaan hanya mementingkan tren, bukan mementingkan tentang kemanusiaan. Namun karena mereka berdua hanyalah seorang karyawan, keduanya pun hanya bisa mengikuti perintah atasannya. 거기 식사 제공은 장가에서밖에 안 해. 우리가 후원 멈추면 애들 밥은 누가 먹여? 누구야? 누가 그딴 결정을 한 건데? 소장님. Setelah lolos tes akademi kepolisian pun, Roy diajak oleh Lekpak ke panti asuhan Gainari, di mana Roy belum diberitahu tentang kemana ia akan pergi. Di perjalanan dibeberkan lebih jelas tentang kepribadian Roy yang sulit untuk bersosialisasi, sulit untuk berteman, tak bisa diajak berkompromi, di mana Lekpak pun sedikit menasehatinya agar tidak menjadi anak yang kaku-kaku banget, sehingga kedepannya Roy bisa memiliki banyak teman dan banyak relasi. 너무 딱딱해도 사회생활하기 피곤해. Sesampainya di Gainari, Roy pun terkejut dengan keberadaan Suah yang juga ada di sana, yang ternyata Suah adalah penanggung jawab panti asuhan Gainari. Terlihat Suah sangat akrab sekali dengan Lekpak, yang mana Suah menganggap Lekpak sudah seperti ayahnya sendiri. Begitu juga dengan Lekpak. Suah pun juga baru mengetahui bahwa Roy adalah anak dari Lekpak. Maksud dari kedatangan Lekpak menemui Suah bertujuan untuk meminta maaf atas keputusan dari Jangga yang telah memutuskan sponsornya. Lekpak berjanji akan bertanggung jawab atas keputusan tersebut. Suah pun paham betul tentang posisi Lekpak, sehingga ia tak menyalahkan Lekpak sedikit pun. Justru ia sangat berterima kasih atas semua bantuan yang telah diberikan oleh Lekpak. 고마워요. 고맙긴. 잘 커줘서 내가 더 고맙지. 야, Suah yang mencoba mendekati Roy untuk diajak kenalan pun diabaikan, karena Roy masih kesal dengan kejadian sebelumnya. Setelah semua selesai, Lekpak pun berpamitan pulang. Di sini Lekpak sekali lagi meminta maaf kepada Suah, juga memarahi Roy yang tak mau berpamitan kepada Suah. Sesampainya di rumah, terlihat Roy memasak sego goreng. Diketahui Roy memiliki bakat untuk menjadi koki, berkat diajari oleh Lekpak, yang memang ia sendiri di perusahaan Jangga merupakan orang yang ditugaskan dalam hal perbadokan. Di saat keduanya sedang makan, Lekpak bermaksud untuk membelikan seragam baru untuk Roy. Namun Roy lebih memilih seragam seadanya saja. Lekpak juga memuji masakan Roy yang semakin hari semakin lezat menurutnya. 너 요리가 점점 더 는다. 응? 맛있는데. Di saat Roy hendak pergi ke sebuah halte untuk berangkat sekolah, dari kejauhan Roy melihat Suah yang juga menunggu bus. Nampak sudah duluan berada di halte yang ditujunya, sehingga tak berhenti di situ, lagi-lagi Roy bertemu Suah kembali karena Roy ditempatkan satu kelas dan disuruh duduk tepat berada di samping Suah, yang mana hal itu membuat Roy malu sendiri. 자, 빈자리 하나 보이지? 자, 전학생은 저기 가서 앉고. Kecanggungan di antara keduanya pun terjadi. Namun tiba-tiba 찡찡아. 진짜. ya, ternyata ada seorang siswa yang sedang membuli temannya secara arogan, yang mana hanya karena masalah yang sepele, si pembuli itu memperlakukan temannya layaknya seekor hewan. Diketahui si pembuli itu bernama Jang Won, kita panggil saja Wawan. Wawan merupakan anak dari Pak Jang. Pak Jang sendiri adalah pemilik perusahaan Jangga, di mana perusahaan tersebut merupakan tempat bekerja Lekpak.
Terungkap juga bahwa sekolah tersebut berada di bawah kendali Pak Jang, sehingga membuat si Wawan bertindak semena-mena. Roy yang melihat pembulian tersebut merasa tidak nyaman. Dengan tujuan yang baik, Roy beranjak dari kursinya dan ingin menghentikan pembulian itu. Namun, 슈퍼에 가서 되잖아. 슈퍼. 뭐 하려고? 쟤한테 밉보여서 너는 아저씨한테 좋을 거 하나 없어. Roy pun mengabaikan ucapan Suah dengan cara yang baik. Roy pun berusaha menghentikan Wawan, tetapi 눈 뜨라고 이 새끼야. 눈 그만해. 야, 씨발. 좀 봤어. 나 불러보고 싶다고 그지? ditambah kelakuan Pak Guru yang menganggap pembulian itu normal-normal saja dilakukan, sehingga 친구를 때려? 야, 깡패야! di ruang kepala sekolah kita akan dipertunjukkan bahwa peraturan bisa dibeli oleh kekuasaan dan uang. Roy yang membela pembulian justru harus menerima banyak pukulan dari si guru. Berbeda dengan Wawan yang merupakan anak Pak Jang, walaupun ia yang sebenarnya salah, malah mendapat perlakuan seperti raja di sekolahan. Sombong ita itu kemelinti, yo wes ngono kuwi modele. Tak berselang lama datanglah Pak Jang, Lek Pak dan satu bapak-bapak yang bernama Lekim. Dan di sini kita akan melihat sosok Pak Jang yang sering dibicarakan sebelumnya. Maksud kedatangan Pak Jang ialah menyelesaikan masalah yang ada, yang mana jika Pak Jang tak mau memaafkan Roy, maka ia akan dikeluarkan dari sekolahan dan dilaporkan ke polisi. Karena Roy adalah anak Lek Pak yang merupakan teman dan bawahannya di perusahaan, Pak Jang pun tak mau masalah itu dibuat besar. Pak Jang hanya ingin Roy meminta maaf dan berlutut di hadapan Wawan. Roy yang kita lihat sebelumnya seperti orang yang hewah-hewah, di sini ia sangat berani dan tegas bahwa jika dirinya tak berbuat salah, maka ia tak akan meminta maaf apalagi sampai berlutut. 우선 박세로의 학생은 교칙대로 퇴학 처리하고. 네가 여기 우리 아들 앞에 무릎 꿇고 사죄를 해. 이 상황을 참고 넘어갈 최소한의 선을 제시하는 거야. 잘못을 했다면 벌을 받아야 된다고 생각합니다. 같은 반 친구가 괴롭힘을 당했고 선생님은 그것을 묵인합니다. 장근원에 대한 사과는 할 수가 없습니다. Karena Roy tidak mau menuruti permintaan Pak Jang, ditambah Lek Pak yang juga sangat mendukung pernyataan yang berani dari si Roy, akhirnya 하겠습니다, 회장님. untuk menghilangkan musibah yang menimpa keduanya, Lek Pak pun mengajak Roy menongkrong di sebuah bar. Lek Pak sedikit memberikan nasihat kepada Roy untuk selalu memegang prinsipnya, juga mengedukasi cara minum nutrisari yang baik dan benar. 오른손은 상표가 안 보이도록 잡고 왼손은 거들듯이 옳지. 마실 때는 고개를 살짝 돌리고. 그래. 술 맛이 어떠냐? 달아요. 오늘 하루가 인상적이었다는 거야. Roy meminta maaf kepada Lek Pak karena kelakuannya ia juga harus ikut kehilangan pekerjaannya. Namun Lek Pak justru bangga pada keputusannya yang kuat dan berani. Lek Pak berniat akan membuka sebuah usaha kecil-kecilan dengan sisa tabungan yang ia miliki, dan mengajak si Roy untuk ikut merintis usaha yang akan didirikannya, yakni sebuah restoran. 아빠도 작은 가게 하나 차릴 정도의 돈은 있고. Esok harinya setelah kejadian yang menimpa Roy di sekolahan, Suah terlihat hendak pulang yang mana ia dihampiri oleh Wawan. Dengan sifat sombong ita itu, ia memamerkan mobil yang baru saja dibelikan Pak Jang dengan plat nomor yang langka. Berharap dengan membawa mobil barunya, Suah mau diantarkan pulang. 오, 호출한다. 이거 리미티드 에디션이야. 멋지다. 집 가는 길? 타, 태워줄게. 다음에 태워줘. Malamnya Suah yang ternyata bekerja paruh waktu di sebuah minimarket, tiba-tiba
Hal itu pun membuat Suah senang sekalipun prihatin kepada Lek Pak yang sekarang sudah tak bekerja lagi di perusahaan jangka. Alih-alih mencari info loker, Lek Pak justru memberikan semangat kepada Suah untuk melanjutkan sekolahnya di sebuah perkuliahan. Diketahui selama ini yang membiayai administrasi sekolah Suah ialah Lek Pak. 원장님한테 얘기 들었어요. 아저씨가 내 등록금 내줬다면서요. 꼭 반소리. Lek Pak menyuruhnya untuk bersungguh-sungguh agar ia bisa menjadi sukses dan mengembalikan uangnya 2 kali lipat. Mendengar tantangan Lek Pak, Suah terbakar semangatnya dan berjanji akan mengembalikan uangnya 3 kali lipat. 성공했어? 2배로 갚으면 되지 뭐. 딱 꼭 성공해서 2배 말고 3배로 갚을게요. 오케이, 콜. 하루 지난 거 괜찮으세요? Keesokan harinya si Suah terlihat menaiki sebuah bus. Hari ini Suah akan mengikuti tes masuk ke sebuah universitas. Ketika Suah sudah masuk ke dalam bus, Suah ternyata lupa membawa dompetnya yang berisi kartu tes masuk universitas. 수험료. 야! Karena sudah tidak ada bus yang lewat, Suah pun terpaksa berlari dengan kecepatan ceking. Tanpa sengaja Suah bertemu Roy yang sedang jogging. Roy pun menemani Suah dan memberi semangat kepada Suah. Setelah mengerti bahwa Suah terburu-buru karena takut datang terlambat untuk melakukan tes, Suah pun ditemani si Roy sampai ke universitas yang ditujunya. Setelah sampai, 수시 잘 봐. 화이팅해. 여기 왜 있어? 면접은 잘 봤어? 덕분에. 아빠 백 안 돼 있나? mereka berdua pun pergi ke sebuah danau dan menikmati senja. Sebelum Suah pergi, Roy dengan rasa malu meminta nomor WA Suah. Alasan meminta nomor Suah karena ia ingin berteman kepada Suah. Suah menegaskan Roy tidak boleh menyukainya. Jika lebih dari teman, Suah menyuruh Roy agar menghapus nomor WA-nya. 핸드폰 줘봐. 찍어줄게. 너 나 좋아하거나 그러면 안 돼? 어? 갈게. 나중에 봐. 야, 번호 지우라고! Walaupun telah dikeluarkan dari sekolah, hari-hari si Roy terlihat sangat bahagia. Hal-hal menyenangkan yang belum pernah dirasakan si Roy terjadi bersama ayah Roy dan si Suah. Namun, sampai pada suatu ketika terjadilah sesuatu yang tidak diharapkan oleh si Roy. Si Roy mendapatkan kabar bahwa ayahnya kecelakaan dan meninggal di tempat. Dengan perasaan dan hati yang terpukul, si Roy mengikuti pemakaman ayahnya yang sudah tiada. Terdiam lemas, si Roy memandangi foto ayahnya sambil mengingat hal-hal yang berkaitan dengan ayahnya. Di tengah pandangan kosong si Roy, tiba-tiba Suah datang menghampiri Roy dan membawa makanan juga teh hangat. Tidak berselang lama, 2 orang dari kepolisian juga menemui si Roy. Salah satu polisi tersebut bernama Detektif. Dialah yang mengurusi kasus dari kematian ayah Roy. Detektif memberitahu bahwa pelaku sudah menyerahkan diri dan akan memberi uang kompensasi atas kematian ayah Roy. Nampaknya Roy terlihat tidak terima ketika nyawa ayahnya secara tidak langsung diganti dengan uang kompensasi. Dan ternyata polisi telah memalsukan pelaku dan menutupi pelaku yang sebenarnya. Hal itu diketahui Suah ketika di dalam berkas yang diberikan kepada Roy terdapat sebuah foto mobil yang digunakan pelaku dengan plat 7777. Saat itu juga Roy pergi mencari Wawan.
Wawan ternyata sedang berada di sebuah rumah sakit. Dengan rasa emosinya yang tidak bisa terhentikan, Roy menghampiri Wawan yang sedang duduk sambil merokok Surya Acer yang baru saja ia beli di warung sebelah. Dan 내 전부를 빼앗고는 그러니까 아니니까 말로 하자고. 나와봐. 잠깐만. 죽어!